Terima kasih. Pada hari ini kita bincang-bincang ya bareng dengan PIK Remaja dari PIK Remaja Cempaka 7, Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem. Sebelumnya kami dari jajaran IPKB Kabupaten Rembang mengucapkan berbela-sungkawa atas meninggalnya Ibu Dr. Anda Neti Dwi Prasetyo Winahyu, PKB dari Kabupaten Sukoharjo. Sobat Muda, pada kesempatan ini telah hadir bersama kita dua orang dari pengurus PIK Remaja yang mana ingin berbagi cerita, berbagi pengalamannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak tahun awal akhir 2019 kita semua telah dilanda musibah adanya virus corona, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Di sini kita akan melihat dulu, perkenalan dulu dengan saudara-saudara saya, adik kecil saya yang sangat energik ini, generasi milenial. Di samping kanan saya ini ada Mas Mas Fajar Putra Sultoni ya, ini masih sekolah di kelas 10 SMA 1 Rembang, generasi milenial yang patut dicontoh karena aktif di PIK Remaja. Kemudian yang kedua hadir juga Mbak Vinda Putri Nabila, ini sudah mahasiswa di Universitas 11 Maret Surakarta sebagai ketua PIK Remaja Cempaka Desa Ngemplak Lasem ya. Demikian, untuk lebih jelasnya kita bisa berbagi cerita dari masing-masing, mungkin punya pengalaman apa, dia punya prestasi apa yang sudah ada, bisa berbagi sebelum kita masuk ke peran-peran dari ketua remaja tersebut. Monggo Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam genre. Perkenalkan, nama saya Fajar Putra Sultoni, biasanya dipanggil Fajar. Saya dari PIK R Cempaka 7, Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Di PIK R Cempaka 7 saya sebagai sekretaris. Sedikit berbagi cerita bahwasanya pada tahun 2019 saya menjadi juara 1 penyuluhan hak anak tingkat Kabupaten Rembang. Oke, saya kira begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinda Putri Nabila. Saya di sini sebagai Ketua PIK Remaja Cempaka 7, Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Sedikit cerita, saya pernah menjadi juara ketiga Lomba Duta Genre Kabupaten Rembang. Kemudian dipercayai untuk menjadi Ketua PIK R Cempaka 7 Desa Ngemplak. Ya. Cukup singkat ya, tapi ada prestasi yang patut dibanggakan. Sebelum kita masuk ke acara nanti, beberapa pengalaman dari kedua remaja milenial ini, kita dengarkan dulu alunan musik dari PIK Remaja SMA 2 Rembang ya. Akan menampilkan lagu yang menjadi kebanggaan kita, ciptaan dari Bapak Kepala BKKBN Pusat, Bapak Dr. Hasto. Kita dengarkan bersama. Yang nyanyi ini teman-teman dari PIK Remaja Seman 2 Rembang ya, mau menyanyikan lagu saat masih kita bareng-bareng nyanyi.
hati ini saat kita masih berjarak, mengurung diri, menanti semua badai yang berlalu. Tapi demi cinta semua pasti berlalu. Kini kita di rumah saja, berkumpul dengan keluarga. Jangan peduli cobaan yang semua akan berlalu. Yakinlah pasti bisa kita lewati yang pernah terjadi. Semua cobaan ini menyatukan hati. Jangan pernah menyerah. Ku yakin cinta akan kembali. Kita mentari cerah sinari bumi. Bata-bata langsung lagu apa duduk menutupi kejelekan. Masih belum apa lagi ya teman-teman, jadi belum aja. Harap maklum ini berusaha. Kita lanjut ke acara berikutnya ya. Di sini ada dua orang tadi, generasi milenial. Kita bisa mendengar cerita dari dua orang ini. Saya mau mulai dari siapa ini, Mbak? Mbak Vinda. Oh ya, monggo Mbak Vinda, silakan bisa cerita kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh remaja ya, remaja yang ada di Lasem dalam kaitan dengan penanganan pencegahan COVID. Monggo Mbak, silakan bisa cerita apa yang selama ini sudah dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PIK Remaja Cempaka 7 sudah melakukan berbagai kegiatan di mana kita dalam menanggulangi adanya COVID-19 ini di Rembang khususnya. Ya, beberapa kegiatan tersebut yaitu yang pertama, sebelum COVID-19 ini masuk ke Rembang, kita sudah mengantisipasi dahulu, yaitu kita dari PIK R Cempaka 7 terutama pemuda-pemudanya melakukan kegiatan yaitu membuat tempat air untuk cuci tangan, kemudian membuat sabun cuci tangan sendiri, kemudian membagi-bagikan kepada warga setempat, kemudian berbagi sembako, lalu membagikan masker gratis kepada warga setempat. Kalau yang cowok Mas, kan apa bareng atau memang ada sebuah kegiatan khusus yang dilakukan oleh cowok-cowok? Jadi sebenarnya tidak ada kegiatan cowok, cewek tidak ada, semuanya dilakukan bareng-bareng. Seperti yang tadi dikatakan, saya hanya menambahkan sebelumnya PIK R Cempaka itu kegiatannya memang banyak. Ada kegiatan tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Ya, terjadwal kegiatannya. Setelah PIK R terbentuk, kegiatannya langsung direncanakan, langsung dilaksanakan. Nah, sudah berjalan berapa tahun PIK R? Mulai 2016 berarti 17, 18 sudah 4 tahun. 4 tahun. Alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar dan dananya ada. Jadi untuk apa kegiatan yang dilakukan itu pendanaannya dari mana ini?
untuk pendanaan. Untuk pendanaan biasanya kita dari dana RT, tidak ada dari dana desa. Jadi desa nggak ada apa membuat apa proposal dari PIK ke perusahaan. Barangkali di sana kan banyak perusahaan-perusahaan ya, mungkin dengan apa mas-mas buat terobosan baru, mengetahui kepala desa atau camat atau apa, buat kayak semacam proposal buat dana masuk ke perusahaan terus untuk penanganan ini bisa melalui CSR. Belum pernah ya? Belum pernah. Saat ini belum pernah. Kemudian untuk tanggapan dari pihak pemerintahan desa bagaimana dengan apa yang dilakukan itu? Apakah mereka akhirnya tahu, setelah itu kemudian turun memberikan semacam dukungan kepada remaja? Gimana Mbak? Mungkin yang dari petinggi kepala desa atau ada, oh kok remajanya seperti ini, saya kok merasa isin, misalnya dia memberikan sebuah apalah sekedar dukungan, gimana Mbak? Dukungan pasti mereka pasti dari pihak desa sangat mendukung, sangat mensupport kegiatan dari Big Air Cempaka 7. Tapi setelah kita melakukan kegiatan pembagian masker, kemudian pembagian tempat air cuci tangan dan juga pembagian sabun cuci tangan, itu kemudian setelah itu diikuti oleh RT-RT lainnya di desa Ngemplak. Jadi setelah kita yang memulai dari RT 2 RW 6 itu seperti yang memulai gitu, kemudian dilanjutkan diikuti oleh RT-RT lain di desa Ngemplak. Itu bulan kan kita mulai ya terdampak itu kalau di gampangannya ya mulai awal tahun mungkin Januari, walaupun yang di luar negeri sudah munculnya sudah Desember. Nah itu kegiatan yang dilakukan itu bulan apa yang Big Air lakukan, dalam bulan kemarin atau awal-awal Januari yang dilakukan? Sekitar bulan Maret ya. Kemudian dari remaja yang ikut sendiri bagaimana animonya mereka? Karena di Cempaka ini kan ada banyak anggota ya dari Big Air. Itu apa memang masyarakat remaja di sana juga guyup rukun ikut dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatan bakti tersebut? Sebenarnya dari pihak dari remaja-remaja di Big Air Cempaka 7 itu antusiasnya sangat besar, sangat mensupport setiap ada kegiatan, karena kegiatan yang kita lakukan itu ya bermanfaat. Dari masyarakat sendiri kan dalam melakukan bakti mungkin ada juga tanggapan positif dari warga masyarakat, apa ada semacam kayak dukungan atau semacam bagaimana dia berusaha memberikan dana yang sifatnya stimulan yang pribadi dari masyarakat? Kok melihat ada enggak ini yang terjadi? Ini yang saya mau omongkan. Jadi namanya orang kan beda-beda, ada yang mendukung, ada yang ya kasarnya tidak mendukung gitu. Nah, kalau yang mendukung pasti ada dia memberikan dana atau memberikan sumbangan sedikit untuk, contohnya pada saat itu membuat masker. Yang buat masker remaja sendiri, lalu kita nggak ada proposal, jadi kita cerita saja ke desa, wah mau buat masker, ya udah ini uang. Nah kayak itu pribadi, berarti dari pribadi sendiri. Ya. Nah, lalu ada juga yang tidak mendukung tuh kayak ini, pas kita buat tempat cuci tangan dari tong sampah, nah kita sebarkan, ada orang yang gini, bahasa Jawa tuh opo yang ngomong corona, opo penyakit tak percaya hai. Nah, kita gitu langsung down kita, maksudnya kan baru berorganisasi langsung kayak gitu kan, rasanya kan wah gimana ini, langsung saya curhat ke pembina, Kang Birin, Kang iya ini Kang kok dirasani ini tiba itu terus. Kang Birin langsung gini, wes rapopo ini organisasi jenenge ini kene di ngono gak kuat, berarti belum siap berorganisasi ya. Kalau begitu kan belum kuat, maksudnya belum siap berorganisasi. Ini dijadikan pengalaman saja. Nah, memang kemenangannya seperti itu. Memang ya, apalagi ya kalau yang penggeraknya masih Big remaja, kadang-kadang sebagai dari pemerintahan aja, kita dari KB kadang-kadang woro-woro dengan mobil kan, kita dengan punya gugus COVID ya di tingkat kecamatan aja masih tidak didengar, itu harus intens. Nah, kalau kita sering putar-putar, kita kasih KIE, kita woro-woro muter-muter desa, itu saja masih banyak masyarakat yang
kurang dalam arti kurang hati-hati, kurang peduli bahwa virus ini benar-benar sangat bahaya, mudah menular, itu belum disadari betul dari masyarakat. Apalagi apabila penggeraknya mungkin mas-mas, tapi itu sudah bagus mas, paling enggak sudah bisa sebagai contoh nanti dari pik-pik yang lain yang ada di desa bisa bergerak mengikuti apa yang dilakukan. Kemudian ini Mbak, untuk ke depan kira-kira ini kan COVID ini belum rampung ya, masih zaman, kita sudah memasuki ini new normal, itu kan sama saja bahwa kita masih harus mengembangkan pola hidup kita sesuai dengan protokol new normal, karena COVID sendiri, corona sendiri masih ada di sekitar kita. Nah, bagaimana rencana ke depan dari PIK ini dalam rangka menghadapi new normal ini? Dari PIK-R sendiri kita tetap menganjurkan bahwa untuk tetap di rumah saja. Kalau tidak ada kegiatan penting di luar rumah itu tidak perlulah keluar rumah, tetap di rumah aja. Terus kita biasanya kan PIK-R Cempaka 7 itu bersama Kurma remaja masjid itu bekerja sama membuat pengajian rutin. Jadi setiap bulan 2 kali itu kita mengadakan kajian rutin. Kemudian kalau setelah ada pandemi ini mungkin kita kedepannya akan mengadakan pengajian online lah istilahnya. Itu misal seperti di Google Meet atau video call gitu, Zoom juga. Kemudian mungkin di dalam PIK sendiri Cempaka ini kan banyak juga dong remaja-remaja yang mungkin melakukan kegiatan yang kadang yang jauh mungkin ya tidak kondusif ya, tidak positif. Bagaimana apa yang dilakukan mungkin dari Mas Mbak? Ada remaja-remaja yang kadang tidak aktif, dia lebih suka tidak peduli dengan kondisi lingkungan ya, tidak peduli dengan kondisi COVID ini. Apa pernah dilakukan juga usaha-usaha untuk menggiring remaja-remaja yang tidak peduli dengan kondisi sekarang ini untuk ikut program atau kegiatan yang dilakukan oleh PIK? Jadi untuk mengajak teman-teman remaja yang tidak aktif, salah satunya kemarin di kegiatan pembuatan bak air cuci tangan, kemudian pembuatan sabun cuci tangan itu kita juga mengajak remaja-remaja yang kurang aktif. Jadi mereka itu ikut tahu langsung bagaimana pembuatan dari sabun cuci tangan itu. Jadi kan dia dapat ilmu juga. Terus dia jadi tahu apa pentingnya pencegahan COVID ini gitu. Oke ya, ke depan mungkin ada apa ya rancangan ke depan gimana dalam menghadapi new normal? Rancangan kegiatan dalam waktu dekat lah, ya, mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu ke depan itu kira-kira apa? Ya mungkin tadi seperti yang saya sudah sebutkan, salah satunya itu biasanya kita mengadakan pengajian rutin setiap bulan. Itu sekarang ya mungkin dalam waktu dekat ini akan mengadakan pengajian rutin atau misal kayak kajian-kajian misal kayak sosialisasi COVID seperti ini di online misalnya via Zoom atau Google Meet gitu. Berarti jangkauannya nanti bukan di masyarakat tempat situ ya, kalau mungkin ya Zoom lebih ke umum ya, secara umum lebih masyarakat secara luas ya. Oke, kita break sebentar ya, kita lanjutkan. Oke, kita kembali ya, bergabung lagi pada acara live bincang-bincang bersama PIK Remaja Desa Ngemplak Lasem melalui Instagram IPKB Jawa Tengah. Setelah kita bareng-bareng mendengarkan sebuah lagu dari Sheila on Seven yang dinyanyikan oleh kelompok grup band dari PIK Remaja SMA 2 Rembang, hadir pula di hadapan kita pembina PIK Remaja tadi. Mohon izin untuk Mbak Pinda, kemudian kita hadirkan pembina. Monggo Mas bisa perkenalan dulu Mas selaku pembina PIK, sejak kapan membina? Ya monggo Mas. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak. Sebelumnya saya atas nama Muhammad Fabirin dari PIK-R Cempaka 7 Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Saya saat ini menjabat sebagai salah satu pembina dari PIK-R tersebut.
Untuk tema pada hari ini adalah peran PR di dalam pandemi COVID, gitu nih Pak. Betul, betul. Kemudian dari Mas Pembina, Bapak Pembina ini juga dalam menjalankan kegiatan, mungkin banyak sekali ya kesulitan ataupun kendala-kendala yang Anda lakukan sebagai selaku pembina terhadap remaja. Apa saja Mas kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mengadakan kegiatan bakti yang sudah dilakukan? Terima kasih. Untuk kendala di lapangan itu sebenarnya banyak Pak. Masalahnya kita berhadapan dengan remaja. Remaja kan sifatnya masih labil kan. Kadang itu dia aktif, kadang pasif, kadang sergap, kadang cuek. Jadi kita sebagai pembina itu sering ada keluhan, tapi kita sebagai pembina keluhan kemana, kita kan juga bingung. Nah, untuk kendala di lapangan seperti kegiatan yang kemarin kita laksanakan, yaitu sebelum COVID datang di Indonesia, sudah ramai di China, kita para PR sudah mempelajarinya. Jadi sudah antisipasi lebih dulu Mas. Ya betul. Jadi setelah COVID tenar di Jakarta, kalau nggak salah bulan Maret, lah itu kita sudah belajar bagaimana cara pencegahannya. Sejak dari Jakarta itu akhirnya merambah ke tingkat kabupaten. Salah satunya yaitu di Kabupaten Rembang ini, oke Pak. Nah untuk selanjutnya dari antusias para remaja, kita membuat gagasan bagaimana ini cara pencegahannya. Salah satunya yaitu dengan cara cuci tangan pakai sabun. Terusan kemudian dari Mas Fajar, dia sebagai sekretaris PR, dia punya gagasan, gimana Pak kita membuat tempat cuci air tapi kan harganya mahal. Nah akhirnya kita kumpul bersama buat terobosan sendiri berarti ya, Mas. buat terobosan bersama Bisa dilakukan dengan biaya yang murah ini berarti. Ya, Karena betul. tidak ada dana yang dari kucuran dari pihak-pihak lain ya, murni mandiri ya. Ya betul. Jadi sebelumnya saya di Desa Ngemplak, kebetulan Pak saya juga sebagai ketua RT di situ. Jadi untuk pengelolaan dana itu saya ambilkan dari kas RT. Untuk kas RT kita buat sebuah iuran dari warga sekitar 50 KK, itu per hari Rp500. Lah yang andil, yang melaksanakan kegiatan itu setiap hari untuk mengambil iuran itu adalah anak-anak remaja. Nah, itu. Dari iuran tersebut satu bulan kita mendapatkan 500 dikali 50 orang, ya 50 KK. Kemudian dari hasil bulanan itu kita masukkan ke kas RT. Untuk 20%-nya kita berikan untuk kas remaja. Jadi sama-sama menguntungkan kan. Jadi dana diambilkan dari untuk pembuatan bak air itu, dana diambilkan dari kas remaja ditambah kas RT. Kemudian timbul pertanyaan lagi dari Mbak Binda tadi sebagai ketua, Mas, untuk biaya pembuatan kan mahal. Itu anggaran yang kurang lah kalau mungkin diambil dari iuran RT-nya Ya, berapa betul. 500 ya. Akhirnya saya bersama teman-teman pembina mencari solusi. Saya bertanya di toko-toko supaya harga untuk satu tempat air itu dibanderol sekitar, waktu itu rame-ramenya ya Pak, Awal lah, tak mahal ini ya. itu sekitar 80.000. Nah kalau 50 KK sudah hampir 4 jutaan. Nah wah itu uang dari mana? Gimana ya untuk mencukupi Nah. dana biar semua RT di satu RT bisa, terus gimana solusinya? Akhirnya kita membuat inisiatif, kita berdiskusi bagaimana supaya bisa memangkas harga yang semahal itu. Kita akhirnya membeli sebuah tong sampah, tempat sampah yang berbentuk kotak itu sekitar 20.000. Terusan kemudian kita lubangi
dikasih kerannya itu harga 5.000. 25. Nah, itu 25.000 40 jadi 25. Jadi kita masih punya sisa 15 lah. Akhirnya ya bisa untuk menjangkau. Akhirnya untuk menjangkau semua kita buat bersama-sama. Kemudian kita bagikan ke masyarakat sekitar ke 50 kakak. Kemudian setelah 50 kakak itu ada tempat cuci tangan itu, terus dari RT yang lain kan mungkin melihat RT itu ada, lainnya enggak ada, itu kemudian bagaimana? Apakah yang lain juga membuat secara mandiri atau juga melalui PIK ini atau gimana? Mungkin sekarang kan sudah ada semua komplit ya di semua rumah-rumah. Kemudian untuk RT berikutnya pengembangannya gimana? Jadi untuk setelah kita mengawali kegiatan tersebut, kok dirasa oh ini bermanfaat dari RT lain, kemudian saya berkonsultasi sama RT lain, Pak, seumpama di RT panjenengan dikasih ini gimana? Saya sudah diterapkan di RT sini, akhirnya menyebar seluruh desa Ngemplak, akhirnya punya tempat air, tempat cuci tangan mandiri atau dari desa. Setelah program awal kan dari PIK mandiri ya di RT ini yang ada, kemudian melebar ke RT lain. Itu untuk dananya gimana? RT lain sama seperti kita, mandiri. Masih mandiri dari tiap-tiap RT. Ya, berarti sebagai pelopor ya. Pelopor. Remaja itu pelopor untuk pengadaan untuk sarana cuci tangan ya. Yeah. Sampai sekarang masih jalan berarti. Berjalan. Jadi setelah itu kita merambah ke RT lain. Jadi dari pihak desa itu kemudian punya inisiatif. Jadi dana desa kan pihak desa memberikan dana kan dari dana desa. Sedangkan dana desa kan saat itu belum ada untuk anggaran ke situ. Baru bulan apa? Bulan cair Februari, Maret, April lah, baru April. Kemudian pihak desa juga memberikan bantuan untuk satu tempat cuci air yang besar, Pak. Itu sekitar 15 biji dibagi untuk 15 RT. Jadi satu RT mendapatkan satu tempat cuci air dari desa, dan itu ditempatkan di tempat umum seperti musola, tempat-tempat keramaian lainnya yang dari desa. Dari desa. Oke. Untuk sobat-sobat mungkin kalau ada pertanyaan silahkan isi di chat ya. Kami ada sedikit bonus ya, yang menarik, nanti bisa ditunggu. Hubungi di channel IPKD Rembang nanti. Silakan kalau ada yang bertanya. Selanjutnya kita break, kita lanjut sambil menunggu. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Oke, kita bergabung kembali dengan bincang-bincang dengan PIK Remaja. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan melalui chat ya. Satu pertanyaan dari Mas Arif. Mas Arif Tegal ini, Mas Arif yang ada di Tegal. Salam buat teman-teman semua penyuluh KB yang ada di Kota Tegal. Semangat ya, luar biasa. Kita tetap bahu-bahu dalam rangka KIE ya, apalagi dalam masa pandemi ini. Jangan patah semangat. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Arif ini kasih tip ya, kasih tip kegiatan buat remaja semasa pandemi. Nah ini ada mungkin bisa untuk sekedar pengetahuan bagi teman-teman PIK lain, karena tidak semua PIK bisa aktif pada masa pandemi ini. Pertama saya kasih pertanyaan ini biar dari Mas pembina bisa jawab, tip apa yang dilakukan Mas sehingga nantinya remaja itu semasa pandemi itu bisa berkegiatan. Monggo Mas. Terima kasih. Jadi untuk tip-tip yang mungkin saya sampaikan mungkin bisa dicontoh dari PIK lain dan sudah dikerjakan oleh PIK R Cempaka 7, yaitu dalam masa pandemi COVID ini. Waktu COVID kemarin kegiatan PIK sempat macet, sempat berhenti. Jadi setiap kegiatan kan kita harus berkumpul, mengadakan masa. Sementara tidak boleh. Nah, sementara tidak boleh. Terus bagaimana trik-trik kita untuk mensiasati pandemi itu? Jadi kita kumpul sama-sama, kita membahas, Mas, ini gimana kalau nggak ada kegiatan, nanti anak-anak malah salah arahan. Ya. Oke, kita buat acara tapi sifatnya online. Bisa apa enggak?
Jadi anak-anak bertanya, tapi malah saya tanyai kembali. Kemudian ada yang menjawab, bisa mas, seumpama kita jualan online gimana? Oh, oke bisa. Kebetulan di dalam anggota Pick Air kita Ada berapa mas? anggota saat ini untuk awal kita ada 30 anggota, Lumayan. 30 anak. Untuk saat ini mungkin yang belum tercatat di SK PIK itu mungkin lebih dari 30, sekitar 40-50-an. Itu kan belum tercatat di SK yang baru. Kemudian apa melakukan kegiatan online itu sampai sekarang gimana? Untuk kegiatan online banyak dari anggota itu seperti contohnya kan memiliki minat bakat. Jadi kita mengasah life skill mereka, keterampilan mereka. Seperti contoh untuk Mas Fajar, dia minatnya di bidang online shop. Dia punya usaha di bidang online shop yaitu kuliner. Untuk lebih lanjutnya biar Mas Fajar sendiri yang menjelaskan. Mas ya ini sudah merintis sebuah usaha bagus mas, karena apa di zaman sekarang ini kadang-kadang yang namanya remaja belum seringkali melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak kurang produktif. Banyak yang dompleng lah, masa remaja tinggal minta sama orang tua. Banyaknya seperti monggo mas, bagaimana mungkin bisa menular nanti ke remaja-remaja yang menyaksikan. Oke, jadi saya itu pernah usul ke Mas Birin, Mas gimana kalau kita jualan online aja? Ditanya, mau jualan apa? Langsung saya jawab, teman saya ini ada yang bisa buat bakso. Nah, jadi saya itu jualan bakso sama sempolan. Saya sekarang jalan, alhamdulillah, bakso sama sempolan. Nah itu ada yang satu orang yang bisa membuat, nanti semuanya diajarin, jadi bisa semua, lalu diposting di Instagram, di WA. Untuk sekarang yang membuat ya dari teman-teman Pick Remaja ini, dari semua. Kalau produksinya itu satu bagaimana? Sehari per minggu berapa kilo, mungkin hitungannya kilo ya kilo daging. Ya, terima kasih untuk omset saat ini. Dari awal kita pandemi, kita membuat bakso dan sempolan. Jadi kita tawarkan secara online melalui teman-teman, kan punya banyak teman, jadi saling berintegrasi lah. Jaringan. Jadi cepat Pak. Untuk saat ini omset kita per hari membuat istilahnya bahan bakso itu satu harinya sekitar 4-5 kilo. Banyak sudah kayak jualan bakso yang sudah profesional itu, mungkin yang nggak online itu kan. Dari awalnya kan coba-coba Pak, nah ternyata itu kok malah menambah pemasukan kita, akhirnya kita lanjutkan terus. Nah untuk hasil dari penjualan itu, jadi kita kan banyak anggotanya, kita masukkan kas. Jadi untuk siapa saja yang membutuhkan dipersilahkan untuk memakai kas tersebut. Sekarang modalnya sudah sampai berapa kas yang ada dari jualan ini online ini? Sekitar kalau kan sudah dimanfaatkan untuk kegiatan lain Pak. Kalau mungkin ya omset dari awal kira sekitar 3-4 jutaan untuk laba. Sudah bagus sih Untuk pembelajaran awal ya. Cukup Pak. Untuk pemasaran tuh sampai wilayah mana? Yang apa cukup di seputar Rembang, Lasem, atau sudah menjangkau ke Untuk daerah? pemasaran kita hanya sekitar wilayah Kecamatan Lasem dan Sluke. Jadi kita untuk online kita beri apabila ada pembelian 10 porsi kita antar gratis. Kalau di bawah 10 porsi kita kenakan tarif 1.500. Kirimnya 1.500. Cukup murah Pak. Kemudian untuk pengembangan dari kegiatan ya sudah yang bermotif ekonomi ini, apa ada mencoba lah kita ambil suntikan dana mungkin dari dana yang ada di desa atau daerah Karang Taruna yang ada, atau mungkin
PPKS yang ada pinjaman, pernah kita mengarah ke sana biar nantinya bisa berkembang. Mungkin kalau semakin banyak modal kan bisa dikembangkan lagi lebih besar. Untuk masalah itu kita sudah pernah membahas di dalam rapat desa maupun rapat dengan organisasi lain. Kita dari PKR Cempaka 7 memiliki banyak bakat, keterampilan skill, seperti contoh ini Mas Fajar sudah bisa bermusik. Kita menganggarkan dana kepada salah satu DPR Rembang, aspirasi ya, dana aspirasi. Kita mengusulkan untuk alat-alat musik tradisional seperti dongklak. Kan setiap tahun kita menghadiri lomba dongklak di Rembang tahunan. Sudah direalisasi dari pihak. Kita sudah membuat proposal, tapi untuk saat ini seharusnya kan cairnya saat ini, berhubung ada pandemi kita diurungkan tahun depan. Untuk organisasi lain seperti Karang Taruna, kumpulan remaja musola, kita juga ikut tampil. Jadi kita saling berintegrasi. Seumpama dia dari organisasi Karang Taruna membutuhkan kita siap membantu, dan sebaliknya untuk menambah wawasan kita. Oke Mas, itu sudah banyak yang disampaikan ya dari teman-teman kita, pembina Pak Mas Sobirin, ini pembina PIKR ya, kemudian dari ketua dan sekretaris. Mungkin ada pertanyaan? Masih ada? Nah, ini dalam rangka new normal itu kita kan ada beberapa protokol Mas, protokol new normal yang harus kita sosialisasikan juga kepada masyarakat ya. Mungkin kalau kayak penyuluh sudah biasa bersosialisasi, kita punya kader, kita biasa ke desa, itu sudah biasa kita lakukan. Nah, kemudian untuk PIK remaja sendiri, apakah dalam rangka ini menghadapi ya new normal dengan aturan-aturan itu sudah mensosialisasikan minimal kepada teman-teman, mungkin nanti bisa lewat RT atau RW yang dipelopori oleh PIK remaja ini Mas. Kedepannya mungkin gimana Mas? Oke, terima kasih. Untuk tahapan new normal ini, kemarin dari pihak remaja, pemuda itu sudah salah paham. Artinya apa? Dikira COVID ini sudah hilang, padahal new normal itu belum normal sepenuhnya. Untuk yang kasus kemarin aja Rembang ada tambahan 5 positif. Nah, jadi kita menekankan untuk para teman-teman remaja untuk sementara waktu jangan seenaknya sajalah kita keluar rumah, pakai prosedur kita tetap pakai memakai masker, protokol kesehatan. Kemudian untuk mensosialisasikan hal tersebut kita siasati lewat pengajian rutinan yang disampaikan oleh Mbak Nanda tadi. Jadi untuk selanjutnya yaitu kita akan selalu mensosialisasikan lewat media sosial, baik itu Instagram, WA atau Zoom. Mungkin nanti bisa Mas, bisa untuk alamat-alamatnya itu Mas, sehingga nanti mungkin masuk follow di Genre Jateng sudah Mas, di PKB, jadi kan nanti menambah jaringan. Mungkin bisa follow ke PKB pusat atau apa biar berteman, nanti bisa semakin banyak jaringan, semakin dikenal. Ini ada pertanyaan dari Fadli Darmawan ini ya, pertanyaan bagaimana membangkitkan jiwa entrepreneur dari remaja Mas ya, dengan adanya tadi dari nol Mas Pandi nanti sudah bisa dari awal membuat bisnis tadi ya, bagaimana cara membangkitkannya awal Mas sehingga bisa terbentuk entrepreneur dengan menciptakan tadi produk bakso yang bisa untuk bisnis ini. Terima kasih. Untuk kita membangkitkan jiwa entrepreneur seseorang itu memang sulit, apalagi kita membangkitkan seorang remaja, di mana kita seorang remaja itu masih suka mainan, terusan dia itu tinggal minta uang sama orang tua pasti dikasih. Nah, sulitnya kan di situ. Sedangkan jiwa kepemimpinan, jiwa untuk penjualan mereka belum nampak. Karena apa? Belum punya kebutuhan.
Nah kebetulan kita dari Big Air Cempaka 7 rata-rata anggotanya itu dari kalangan anaknya orang menengah ke bawah. Jadi kita sudah istilahnya sudah seringlah kita terlatih untuk mandiri. Ya, jadi dari situ kita tinggal mengajarkan kepada teman-teman, kepada para remaja lainnya, bagaimana sih kita membangun jiwa entrepreneur mereka, yaitu antara ini kan masalah Big Air, antara pembina Big Air sama anggota seharusnya itu tidak ada batasan. Jadi kita perlakukan sebagai teman saja. Jadi mereka tidak ewo kayak teman sebaya, jadi kayak bisa teman jalan sebaya, betul. Kemudian kenapa kok Mas Fajar sampai menekuni hal tersebut? Kita selalu mensosialisakan tentang life skill. Kadang para remaja kan bingung, saya punya keterampilan apa? Lah kita selalu membicarakan, lah kamu punya hobi apa, kesukaan apa? Lah itu kamu geluti saja. Nah, akhirnya ada banyak Pak, bukan di bakso saja. Jadi ada yang wanita dari temannya Mbak Binda di luar bakso juga ada. Anu apa? Bidang kosmetik. Nah itu tetap jualan online, masih jualan online berarti ya. Jadi mereka sudah memiliki penghasilan sendiri. Selain itu juga ada yang berkebun. Jadi mereka memanfaatkan waktu pandemi di depan rumah itu apa? Di depan musola tempat kami berbeda itu ada sebuah lahan kosong. Kemudian kita dimanfaatkan oleh remaja. Kita berkebun tapi secara hidroponik, terusan kita bawahnya dikasih lele. Yes, awal-awalnya gitu. Sekarang sudah bisa produksi berarti, sudah ada pemasukan dari kegiatan berkebun tersebut. Iya sudah. Untuk Mas Fajar sendiri, motivasinya apa Mas? Kok bisa ya sebagai anak muda bisa langsung tercetus, wah saya tak membuat produk ini. Itu sebenarnya apa yang melandasi itu Mas? Kok muncul ide itu dasarnya dari mana? Apa wah saya kok kurang nih dikasih uang sama ibu atau wah saya butuh ini, sementara itu kebutuhan lebih pada kebutuhan pribadi yang mungkin tidak umum, mungkin ada kesenangan sendiri, mungkin kayak suka musik, mungkin bikin alat-alat musik, kan biasanya seperti itu Mas. Kira-kira apa Mas yang mendasari untuk membuat ini Mas? Nah kebetulan itu keluarga saya kan keluarga penjual. Ibu saya penjual, bapak saya penjual, kakek nenek itu juga penjual. Ibu saya penjual pakaian di rumah, ada tokonya. Nah dari situ saya ingin, wah kakek penjual, ibu penjual, saya apa? Nah saya ingin mengikuti saja, mengikuti jejak dari orang tua dan saudara. Nah saya curhat ke Mas Biri, Mas gimana Mas? Enaknya jualan apa? Pengen jualan nih, seperti ibu biar bisa langsung dikasih saran sama Mas Biri. Turun ya. Biasanya kan apa anak ikutnya sama orang tua, termasuk di sini orang tuanya penjual, anaknya karena terbiasa melihat punya mendapatkan hasil yang menghidupi kita jadi berusaha ke arah ke sana. Nah, saya pribadi seperti itu. Teman-teman ya berbeda lagi mungkin. Iya. Pastinya punya motivasinya kehidupan yang dia jalani membuat motivasi sendiri. Masih ada pertanyaan dari belum ada ya, kosong. Kita rehat sebentar ya, kita rehat sambil kita kembali ke mati. Demikian bincang-bincang pada pagi hari ini ya. Kita ada beberapa kesimpulan dari pertemuan bincang-bincang dengan Big Remaja. Yang pertama bahwa di masa pandemi ini sebagai remaja harus menjadi pelopor bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, pelopor untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Kemudian yang kedua, agar sebagai seorang remaja itu bisa menggali kemampuannya untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan mandiri yang bernilai ekonomi produktif. Kemudian yang ketiga, bersama-sama jangan putus asa, terutama untuk para pembina, juga untuk remaja-remaja yang sudah terbiasa melakukan kegiatan, bisa mengajak teman-temannya agar menghindari kegiatan-kegiatan yang negatif, sehingga ke depan sebagai generasi bangsa
dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan yang memimpin adalah remaja-remaja yang saat ini ada. Demikian perbincangan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada PIK Remaja Cempaka 7 Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem, untuk Mas Fanda, Mbak Pinda, juga dengan Mas Sobirin selaku pembina yang tidak anteninya. Untuk yang tadi memberikan pertanyaan nanti dicatat untuk bisa menyampaikan berkomunikasi dengan IPKB Kabupaten Rembang, nanti mengirimkan nomor HP ke IPKB Kabupaten Rembang untuk mendapatkan bonus yang saya sampaikan. Sekian pertemuan pada pagi hari ini, bincang-bincangnya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.